People say I don't walk away. She's sweet but a psycho. Little psycho. Like she's screaming, I'm the mother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astrid Dwi Rahmadani dengan NPM 2315310198. Di sini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis saya tentang coffee shop. Aspek pasar. A. Potensi pasar. Pertumbuhan industri kafe di Indonesia terus menunjukkan angka yang positif, terutama di kota-kota besar dengan kelas menengah yang terus berkembang. Meningkatnya minat terhadap produk kopi dan minuman kreatif menjadi peluang besar. Berdasarkan survei pasar, target pasar kafe umumnya meliputi konsumen dari kalangan mahasiswa, profesional muda, dan keluarga. Rentang usia yang menjadi target adalah antara 18 tahun sampai 45 tahun. B. Analisis pesaing. Ada banyak kafe yang sudah mapan seperti Starbucks, Dunkin, dan kafe-kafe lokal dengan konsep yang berbeda. Analisis pesaing harus melihat kelebihan dan kekurangan mereka. C. Segmentasi konsumen. Segmentasi konsumen kafe dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Misalnya, yang pertama itu premium. Konsumen yang mencari kualitas kopi terbaik dan suasana yang nyaman. Kategori yang kedua itu mid-range. Konsumen yang mencari kopi dengan harga terjangkau namun dengan pengalaman yang baik. Yang ketiga itu adalah low cost. Konsumen yang lebih mengutamakan harga murah dengan kualitas yang cukup. Selanjutnya ada aspek teknis. A. Lokasi. Pemilihan lokasi sangat penting terutama di daerah yang ramai seperti pusat perbelanjaan, kampus, area perkantoran. Lokasi yang dekat dengan keramaian atau tempat yang banyak dilewati orang memiliki peluang yang lebih besar untuk menarik pengunjung. Yang kedua, layout. Kafe perlu memiliki desain yang menarik, nyaman, dan fungsional. Area duduk harus luas dengan pencahayaan yang baik agar area untuk pengunjung yang ingin bekerja dan bersantai. Yang C, teknologi dan peralatan. Penggunaan mesin kopi modern dan teknologi untuk memudahkan transaksi seperti pembayaran digital dan meningkatkan efisien operasional. Sistem POS (Point of Sale) yang baik dan memudahkan dalam pencatatan transaksi dan pengelolaan stok. Selanjutnya peralatan dapur seperti mesin espresso, grinder oven, serta peralatan untuk minum lainnya. Aspek selanjutnya adalah finansial. A. Proyeksi pendapatan. Proyeksi pendapatan akan dihitung berdasarkan kapasitas kafe, harga rata-rata per transaksi, dan jumlah pelanggan per hari. Misalnya, jika kafe dapat melayani 100 pelanggan per hari, maka pendapatan hariannya adalah 5 juta. Yang B. Biaya dan laba rugi. Biaya tetap yaitu sewa tempat, gaji karyawan, listrik, dan internet. Biaya variabel seperti pembelian bahan baku, biaya operasional sehari-hari. Labanya dihitung dengan mengurangi total biaya dan pendapatan. Yang C. Proyeksi arus kas. Penting untuk memperkirakan arus kas secara bulanan atau tahunan untuk memastikan kafe tetap dapat mengelola pembayaran biaya tetap dan variabel, serta mempertimbangkan kebutuhan modal untuk pengembangan. D. Indikator finansial. Yang pertama ada NPF, menghitung nilai sekarang dari arus kas yang diproyeksikan dengan menggunakan tingkat diskon. NPF yang positif menunjukkan proyek yang menguntungkan. Aspek hukum. Legalitas bisnis. Pastikan kafe memiliki izin usaha yang sah dari pemerintah daerah, misalnya surat izin usaha perdagangan.
Yang kedua, sertifikat sehat dan izin dari badan terkait seperti BPOM untuk bahan makanan atau minuman. Kafe juga harus memenuhi regulasi terkait peraturan zonasi dan perizinan penggunaan tempat usaha sesuai dengan lokasi yang dipilih. Selanjutnya, pastikan kafe memenuhi standar keselamatan kerja dan regulasi mengenai perlindungan konsumen. Selanjutnya, aspek lingkungan. Yang A, dampak lingkungan. Pengelolaan limbah kafe seperti sisa makanan dan kemasan plastik perlu diperhatikan. Upayakan penggunaan bahan yang ramah lingkungan seperti kemasan biodegradable. Selanjutnya, efisiensi penggunaan air dan energi juga penting untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Yang B, upaya mitigasi. Kafe harus mengimplementasikan sistem daur ulang dan pengurangan sampah plastik serta menggunakan teknologi hemat energi. Jika lokasi proyek berada di area yang membutuhkan analisis AMDAL, pastikan proyek memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan. Kesimpulannya, bisnis kafe dapat dinilai layak jika pasar memiliki potensi yang besar, lokasi yang strategis, dan produk yang dapat bersaing. Dari segi finansial, jika pendapatan dan indikator keuangan menunjukkan hasil positif dengan NPV lebih besar dari 0, IRR dan lebih besar dari modal, dan payback mode kurang dari 3 tahun, proyek ini dapat dianggap menguntungkan. Aspek hukum dan lingkungan juga dapat dipatuhi untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan usaha. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.